Yuk duduk bersama kami selama 7 menit ke depan. Saya Sira Soka. Saya Kalisa Naila Putri. Saya Nazarul Syifa Piu. Saya Ananda Putranul Hasanah. Saya Givana Dia. Di sini kami akan membahas macam-macam alat tes psikologi. Yang pertama, tes intelijensi. Yang kedua, tes proyektif. Yang ketiga, tes inventory. Ikan hiu naik kata. Cakep. Yuk disimak. Yang pertama yaitu tes WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children. Tes WISC merupakan tes inteligensi yang biasa digunakan untuk mengukur taraf kecerdasan anak usia 5 hingga 15 tahun. Tes WISC ini untuk mengungkap gejala-gejala gangguan klinis pada anak seperti kerusakan otak, gangguan emosi, kecemasan, kenakalan, ketidakmampuan belajar, dan lain-lain. WPPSI, Wechsler Preschool and Primary School of Intelligence, biasa digunakan untuk mengukur inteligensi anak mulai umur 2 tahun 6 bulan sampai 7 tahun 7 bulan. Pemeriksaan WPPSI terdiri dari 15 subtes. WPPSI menggunakan subtes yang berbeda untuk masing-masing kelompok umur. KABC, Kaufman Assessment Battery for Children, merupakan alat tes psikologi yang mengukur inteligensi dan prestasi pada anak usia 2,5 tahun hingga 12,5 tahun. Tes ini juga sering digunakan untuk mengidentifikasi anak berkebutuhan pendidikan khusus. TAS, Differential Ability Scale, adalah sebuah tes psikometri yang dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif anak-anak dan remaja. Tes ini mengukur berbagai aspek kemampuan kognitif. The Snelley Cognitive Assessment System adalah sebuah sistem penilaian kognitif yang dirancang untuk mengukur kemampuan proses kognitif penting dalam berbagai diagnosa diferensial dan perencanaan instruksional bagi individu usia 5 hingga 18 tahun. Subtes ini melibatkan pemecahan masalah dengan strategi tertentu. Contohnya termasuk plan codes, plan connection, dan plan number matching. Wechsler Adult Intelligence Scale atau yang disingkat WIS adalah alat ukur yang paling umum digunakan untuk menilai kecerdasan pada orang dewasa yang berusia 16 hingga 75 tahun. Contoh tesnya terdiri dari beberapa subtes yang dikelompokkan dalam 2 kategori utama, yaitu kecerdasan verbal yang termasuk pengetahuan umum dan pemahaman. Terakhir ada kecerdasan nonverbal mengukur pengenalan pola dan matriks. Kaufman Adult Teen and Adult Intelligence Test dirancang untuk individu berusia antara 11 tahun hingga lebih dari 85 tahun. Mengukur baik inteligensi cair yang merujuk pada kemampuan untuk memecahkan masalah dan menalar dalam situasi baru yang tidak terstruktur, maupun inteligensi kristalisasi yang artinya adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman dan pendidikan. Tes ROSA adalah alat tes proyektif yang dikembangkan oleh Herman Rosa pada tahun 1921 untuk menilai kepribadian dan mendeteksi gangguan mental menggunakan 10 kartu bercak pita. Proyektif yang dikembangkan oleh Henry A. Murray dan Christiana De Morgan di Harvard University. Nah, TAT ini terdiri dari 31 kartu yang menampilkan berbagai situasi sosial dan interpersonal. Peserta diminta untuk menceritakan sebuah cerita mencakup apa yang terjadi pada gambar tersebut dan apa yang dipikirkan oleh seseorang itu dalam gambar tersebut. Selanjutnya ada tes warteg. Apa sih ini tes warteg? Apakah warteg? Enggak dong. Nah, tes warteg atau The Warteg Test ini terdiri dari kertas A4 yang berukuran standar, memiliki 8 kotak putih, 4 cm dikali 4 cm dalam 2 baris dengan latar belakang hitam. Nah, setiap kotak kosong ini berisi tanda kecil seperti titik atau garis. Selanjutnya ini adalah tes Baum. Tes Baum atau tes pohon Baum yang juga dikenal sebagai tes pohon ini adalah tes proyektif dalam psikologi yang digunakan untuk menilai kepribadian dan emosi seseorang melalui gambar pohon yang mereka buat. Sebuah tes proyektif dalam psikologi yang digunakan untuk menilai perkembangan kognitif, emosi, dan kepribadian seseorang melalui gambar manusia yang mereka buat. Yang keenam yaitu tes Host-Tree Carlson atau HTP, yaitu tes
tes psikologi yang meminta peserta untuk menggambar rumah, pohon, dan orang. Tes ini bertujuan untuk menilai karakter kepribadian peserta melalui interpretasi, gambar, dan respon terhadap pertanyaan. NMPI adalah salah satu tes psikologis yang paling banyak digunakan untuk menilai kepribadian dan mengidentifikasi gangguan mental. Terdiri dari serangkaian pertanyaan yang harus dijawab dengan benar atau salah. Yang kedua, CPI. CPI adalah alat pengukuran kepribadian yang dirancang untuk mengukur karakteristik yang berhubungan dengan kesuksesan dalam konteks sosial dan pekerjaan. Yang ketiga yaitu PIC adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menilai kepribadian anak-anak dan remaja. Ini dirancang untuk membantu dalam memahami masalah perilaku dan emosional yang mungkin dihadapi anak serta untuk membantu dalam diagnosis dan intervensi. Million Clinical Multi-Axel Inventory atau MCMI merupakan kuesioner yang meminta individu mengevaluasi diri melalui berbagai pernyataan tentang pikiran, perasaan, dan perilaku. Ini terdiri dari 175 item. Alat ini terbagi menjadi 15 skala klinis dan 3 skala validitas. Sedangkan 16 Personality Factor Questionnaire adalah alat asesmen kepribadian yang meliputi rentang ukuran normal kepribadian. Tes ini bertujuan untuk memahami karakteristik individu secara lebih mendalam, termasuk bagaimana mereka berpikir, merasakan, dan bertindak dalam berbagai situasi. Big Five Personality menyebutkan bahwa kepribadian manusia yang kompleks dapat dirangkum ke dalam 5 ciri kepribadian, yaitu openness, consequentiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Kelima faktor ini dapat membantu menjelaskan variasi kepribadian individu dalam banyak situasi sosial dan psikologis. Tes Papikostik adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur laporan inventory kepribadian seseorang. Jenis tes ini sering digunakan oleh HRD di suatu perusahaan ataupun organisasi. Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI adalah psikotes yang dibuat untuk menilai kecerdasan individu, talenta, dan tipe kepribadian seseorang. Perbedaan dari tes intelijensi, tes proyektif, dan tes inventory adalah dari segi tujuan. Tes intelijensi yaitu mengukur kemampuan kognitif, sedangkan tes proyektif mengungkap aspek-aspek tidak sadar, dan tes inventory yaitu mengukur karakteristik kepribadian yang dapat diukur secara objektif. Dapat disimpulkan bahwa ketiga jenis tes ini memberikan informasi yang berbeda tentang individu. Pilihan tes yang tepat tergantung pada tujuan penilaian dan informasi yang ingin diperoleh.